Di malam hari, terlihat oleh kita, Ikuo dan Hibino sedang bersembunyi di sebuah tempat yang gelap. Ternyata tempat gelap itu juga dimensinya sempit, sehingga Hibino merasa kesakitan karena lengan Ikuo yang menggencet tubuh Hibino. Ikuo berniat untuk berpindah posisi. Saat ia mencoba meraih space yang lain, ternyata tangannya menyentuh dada dari Hibino. Tak pikir panjang, tinju mentah Hibino menghujam muka Ikuo. Dari situ terjadilah ribut-ribut kecil di antara mereka. Di samping Hibino mengatakan jika apa yang Ikuo sedang rencanakan ini gagal, maka Ikuo harus bertanggung jawab dengan semua ini. Ikuo menyanggupi tantangan dari Hibino karena ia yakin kasus ini masihlah belum selesai. Chapter ke-20 pun dimulai dengan judul Abuse, di mana latar tempat merujuk ke tempat rumah Pak Tomonori. Ekspresi Shizuku sendiri masih shock, entah karena kejadian kemarin atau karena hal yang lain. Ayahnya sendiri melampiaskan keharuannya karena anaknya kembali. Sayangnya Shizuku ini masih tak mau masuk. Wajahnya pun memurung, sampai ia tiba-tiba diserang oleh stun gun oleh ayahnya sendiri. Lah, kenapa kok jadi gini? Sambil menahan sakit, sang ayah menghardik Shizuku yang dinilai suka membantah perintahnya. Diselingi flashback di mana sang ayah menerima telepon dari Bang Soga waktu itu yang mengatakan bahwa ia menculik Shizuku untuk menjualnya nanti. Tetapi Bang Soga berubah pikiran dengan meminta tebusan 1 miliar yen sembari mengejeknya bahwa Bang Soga masih lebih mending dari si Pak Tomonori ini. Diketahui, Bang Soga juga mengetahui bahwa Pak Tomonori ini adalah seorang penganiaya. Pak Tomonori mengatakan bahwa ia melakukan ini semua karena rasa kecintaannya yang dalam kepada Shizuku sebagai anak. Tapi ini emang gila ya, kenapa begitu? Pak Tomonori pun kembali melampiaskan kekesalannya kepada Shizuku dan hendak menyetrumnya lagi, hingga sosok menyeramkan muncul di belakangnya, yaitu Ikuo. Pak Tomonori kaget dengan kehadiran Ikuo, serta memarahi dia karena memasuki rumah orang tanpa izin. Tetapi perkataan Pak Tomonori dibantah oleh Hibino yang tak jauh dari sana, yang sudah merekam apa yang sudah Pak Tomonori ucapkan sedari mereka datang ke rumah. Jadi clear nih, Hibino dan Ikuo ternyata sedang menyelinap ke rumah Pak Tomonori untuk menginvestigasi, bukan sedang melakukan sesuatu yang diinginkan, maksudnya tidak diinginkan. Ikuo sendiri menyadari sesuatu yang aneh setelah ia melihat tingkah yang tak biasa Pak Tomonori kepada Bang Soga. Kecurigaan Ikuo ditambah dengan ekspresi Shizuku yang sepertinya bukan takut kepada Bang Soga, tetapi amat sangat takut kepada ayahnya sendiri saat dipeluk. Meskipun Shizuku tak mampu berbicara, gesturnya dibaca oleh Ikuo bahwa ia sedang meminta tolong saat dipeluk ayahnya. Pak Tomonori ternyata masih tak menerima akan ucapan Ikuo. Justru ia malah meluapkan emosinya kepada Ikuo. Ketika Pak Tomonori melancarkan serangannya, aura kekejaman Ikuo mengintimidasinya yang membuat Pak Tomonori tergenjutsu, terkena mental, takut, dan tak mampu bergerak, hingga Hibino memborgol dan menghukumnya atas perbuatan penganiayaan. Serem juga ya. Saat Pak Tomonori dan Shizuku pergi ke kantor polisi, Pak Tomonori masih saja keras kepala dengan bilang bahwa ia tak melakukan penganiayaan kepada putrinya. Pak Tomonori pun menyuruh Shizuku untuk memvalidasi omongannya. Ternyata dengan keberanian dan rasa kebenciannya, Shizuku mampu berbicara dengan berteriak bahwa ia sangat amat membenci ayah angkatnya itu. Perkataan Shizuku pun membuat semuanya menjadi tercengang. Keesokan harinya, tim Divisi 2 Shizuku berkumpul membahas kasus Pak Tomonori dan putrinya. Hampir semua tak menyangka bahwa awal dari semua ini justru dimulai dari sang Pak Tomonori sendiri. Kandori sendiri sok-sokan sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh sambil memukul kepala Ikuo. Kuri menanyakan nasib dari Bang Soga.
Langsung dijawab oleh Hibino bahwa Bang Soga merencanakan uang tebusan itu untuk diberikan kepada Shizuku. Bang Soga juga menambahkan saat ia diinterogasi oleh Hibino bahwa yang ingin untuk kabur ke Okinawa justru Shizuku sendiri. Meskipun Bang Soga waktu itu keberatan, Shizuku justru memilih untuk kabur dibandingkan kembali kepada sang ayah yang selalu menganiayanya. Waktu pun telah berlalu. Shizuku sendiri sudah mendapatkan hidupnya semestinya. Keceriaan dan sifat introvertnya sendiri pun sudah memudar, seiring ia melakukan terapi untuk memulihkan cara bicaranya. Di samping itu, Hibino dalam hati mensyukuri bahwa berkat Ikuo, kasus dari Shizuku bisa terusut bahkan sampai ke sesuatu yang tak Hibino duga. Hibino pun menganggap Ikuo ada rekan yang bisa diandalkan, meskipun kadang ya suka ngadi-ngadi ya. Hibino pun akhirnya menyuruh Ikuo untuk kembali ke kantor guna menangani tugas lainnya yang sudah menumpuk. Ikuo pun bete karena harus kembali ke rutinitas yang tidak ia sukai, alih-alih ia bisa pulang untuk beristirahat. Chapter ini pun selesai.